Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas momen penting dalam sejarah politik Indonesia yang kembali terjadi tepat pada hari ini. Minggu 20 Oktober 2024, Indonesia telah resmi memiliki pemimpin baru melalui estafeta dari Bapak Insinyur Haji Joko Widodo beralih ke Presiden terpilih, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa pelantikan Presiden selalu digelar pada tanggal 20 Oktober? Apa yang membuat tanggal ini begitu istimewa dalam sejarah demokrasi Indonesia? Mari kita telusuri fakta dan sejarah di balik tanggal ini. Pelantikan Presiden Indonesia pada tanggal 20 Oktober pertama kali dimulai pada masa Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur pada 20 Oktober 1999. Saat itu, Gus Dur dilantik sebagai presiden oleh MPR setelah transisi dari masa Orde Baru ke era reformasi. Meskipun sebelum itu, baik pada masa Soekarno maupun Soeharto, masa jabatan presiden tidak dibatasi secara ketat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan setelah reformasi mengubah sistem tersebut. Sejak amandemen itu, masa jabatan presiden dibatasi 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 periode lagi. Tetapi tidak ada aturan yang secara spesifik menetapkan tanggal pelantikan presiden. Kenapa tanggal 20 Oktober? Ini sebenarnya berawal dari pelantikan Gus Dur pada 20 Oktober tahun 1999. Masa jabatan 5 tahun tersebut berakhir tepat pada 20 Oktober tahun 2004. Sehingga presiden penggantinya Susilo Bambang Yudhoyono dilantik pada tanggal yang sama. Tradisi ini kemudian berlanjut dengan pelantikan setiap 5 tahun pada tanggal 20 Oktober, termasuk bagi Presiden Joko Widodo pada 2014 dan 2019. Hanya satu presiden dalam sejarah modern Indonesia yang tidak dilantik pada tanggal ini, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri yang dilantik pada 23 Juli 2001 setelah proses impeachment Presiden Abdurrahman Wahid. Jadi, mengapa tanggal 20 Oktober ini dipertahankan? Singkatnya, untuk menghindari kekosongan kekuasaan. Ketika masa jabatan presiden berakhir, penggantinya harus dilantik pada hari yang sama agar tidak ada celah kekosongan kekuasaan. Ini sangat penting dalam sistem demokrasi dan tata negara Indonesia. Pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2004 melanjutkan tradisi ini. Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Prabowo dan Gibran berhasil meraih kemenangan dalam pemilu 2024, memperoleh sekitar 55% suara dari total pemilih. Fakta ini mencatatkan Gibran sebagai wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia yang berusia 37 tahun pada saat pelantikan. Pelantikan presiden di Indonesia adalah momen transisi kekuasaan yang damai dan demokratis. Proses ini menunjukkan kematangan sistem politik Indonesia, di mana setiap pemimpin baru yang terpilih melalui pemilihan umum mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak hanya menjadi tonggak sejarah, tetapi juga simbol stabilitas politik Indonesia. Dari Gus Dur hingga Susilo Bambang Yudhoyono yang dilantik 2 kali pada 20 Oktober 2004 dan 2009, hingga Jokowi yang juga dilantik 2 kali pada 20 Oktober 2014 dan 2019. Semua mengikuti jalur yang sama. Tradisi ini terus berlanjut hingga saat ini. Jadi, itulah alasan mengapa pelantikan presiden selalu diadakan pada tanggal 20 Oktober. Dimulai dari pelantikan Gus Dur hingga sekarang dengan pelantikan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Tradisi ini mencerminkan pentingnya stabilitas dalam sistem demokrasi kita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk konten menarik lainnya, sampai jumpa di video berikutnya.